Nah untuk jalan, kondisi jalan ini aspalnya ya stempel-tempelan lah ya, tapi cukup ya lumayan untuk saat ini untuk dilewati. Nah ini teman-teman ya, kita sudah mulai menuruni turunan. Ini sejauh 1 km lebih turunannya teman-teman. Ini upayakan untuk menggunakan gigi 2 atau gigi 1 teman-teman ya, jangan lebih. Takutnya nanti remnya blong, karena di sini pernah ada kejadian 1 bulan yang lalu teman-teman ya. Di antara 1 bulan 1 bulanan setengah sih ya, itu ada kendaraan elop yang masuk ke sungai, terjun ke sungai. Nah di sini cukup curam teman-teman ya, turunannya dan juga berkelok. Nah di sini teman-teman ya, ada mobil elop yang masuk ke sungai di situ, di depan itu ya. Dan untuk kondisi jembatannya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini cukup dalam, kisaran sekitar 10-15 meter. Tapi apa bisa dilewati bang? Bisa dilewati, bisa. Aman bang. Kalau masalah untuk keamanannya saya nggak berani bilang aman ya. Tapi nyatanya yo banyak yang lewat sini. Ini plat merah rek. Ini mau kemana ini plat merah ini? Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk kondisi jalan ya seperti ini. Teman-teman sendiri yang menentukan. Aku gak berani menyarankan lewat sini, nanti aku dipaido. Nah kita ambil yang ke kiri menuju ke arah pantai Wonogoro. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Dan kita kembali memberikan informasi teman-teman ya. Pokoknya nggak bosan-bosan untuk memberikan informasi, dan untuk teman-teman yang bosan ya wes di skip saja. Enak gitu ya. Jadi ini saya berada di utaranya tempat pemakaman umum Bantur, atau utaranya Pasar Bantur teman-teman ya. Ini saya mau memberikan informasi jalur alternatif ya. Ini pokoknya tonton video saya dari awal sampai selesai, apakah jalan ini nanti layak untuk dilewati atau tidak. Nanti ikutin terus, jangan di skip, tonton sampai selesai teman-teman. Dan di sini kita sudah berada di kawasan TPU atau tempat pemakaman umum Bantur ya. Ini depan ini ada pertigaan. Ini kita ambil yang lurus ya, ambil yang ke kiri itu nanti menuju ke jalur pantai Wonogoro. Kita lewat Desa Gombangan atau juga Tumparjo. Ini yang ke kanan ini ke Pasar Bantur, juga Desa Sirgonco. Nanti tembusnya ke jalur perempatan balik Kampang itu yang ke kanan itu tadi teman-teman ya. Jadi karena di Jalan Sirgonco masih ada progres pelebaran jalan pembangunan, jadi kita coba memberikan informasi untuk teman-teman bagaimana kondisinya lewat jalan di Gombangan atau Tumparjo yang nantinya tembus ke Pantai Wonogoro teman-teman. JLS Wonogoro, bukan Pantai Wonogoro ya, JLS Wonogoro. Jadi tonton videonya sampai selesai teman-teman, agar tidak gagal paham nanti jalan ini apakah layak untuk dilewati atau tidak. Jadi untuk saat ini, sejauh saya melangkah ini ya, ini untuk kondisi jalan masih aspal teman-teman ya. Dan di sini ada pertigaan teman-teman. Ada pertigaan ini yang ke kiri ini ke Desa Gedangan, kita ambil yang ke kanan teman-teman. Kita ambil yang ke kanan, untuk yang ke kiri itu tadi ke Desa Gedangan. Teman-teman kalau mau ke Desa Gedangan bisa lewat situ, atau nanti bisa dari Gedangan ya ke arah selatan itu bisa tembus ke JLS Bajulmati, bisa lewat situ. Kondisi jalannya bagaimana bang? Dari Bantur sini ya menuju Gedangan jalurnya aspal teman-teman. Jalur aspal cuma sedikit sempit. Ya seperti ini, foto karo di sini. Jalannya sedikit sempit, tapi untuk saat ini masih aspal kondisinya. Karena di sini nanti kita melewati turunan yang cukup ekstrim teman-teman ya. Turunan juga tanjakan. Kenapa kok diarani ekstrim ya? Lumayan curam teman-teman. Untuk turunannya itu lumayan curam, dan tanjakannya lumayan tinggi dan panjang. Jadi untuk teman-teman nanti yang menentukan teman-teman sendiri, apakah jalan ini layak untuk dilewati teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Ya ini juga memenuhi request teman-teman. Ini memenuhi request dari Mas Sopo kemarin, sahabat kita ya, sahabat Gobang, yang selalu aktif dan ikut komen di kolom komentar. Selalu aktif pokoknya komennya.
Itu jadi saya penuhi. Sebenarnya sudah ada di video saya 4 bulan yang lalu sudah ada, tapi bagaimana perkembangannya untuk saat ini kita coba kita updatekan kembali teman-teman. Dan teman-teman harus berhati-hati jika lewat jalan ini teman-teman ya, jalur ini yaitu jalur dari lapangan Bantur atau TPU, tempat pemakaman umum Bantur, nanti tembusnya desa Anggombangan, desa Tumpak Rejo. Ini tepatnya berada di timurnya kantor kecamatan Bantur teman-teman. Ini kalau diambil lurusnya ya, ini ada pertigaan ini ya. Nah ke kanan itu nanti tembusnya ke utaranya kantor kecamatan Bantur itu teman-teman. Atau biasa Arkamsi itu menyebutnya Pasar Klopo. Nah, Pasar Klopo. Dan kita coba langsung meluncur ke arah selatan, kita lihat bagaimana kondisi terbaru untuk jalan raya yang menuju ke JLS Pantai Malang Selatan via desa Gombangan atau juga Tumpak Rejo. Bagaimana kondisinya, ikutin terus. Ini sekitar 1 kilometer lagi ya, kita sudah sampai di turunan yang cukup ekstrim teman-teman. Kenapa saya jarang posting di jalur ini, karena yo memang saya tidak menyarankan untuk lewat sini teman-teman. Jarang sekali saya posting karena kondisi jalannya sebenarnya untuk sampai sejauh ini masih aspal teman-teman ya. Sejauh ini masih aspal, dan kita lihat untuk yang di kawasan selatan itu nanti bagaimana, apakah juga aspal seperti ini atau sudah ada perbaikan. Nah untuk jalan, kondisi jalan ini aspalnya ya stempel-tempelan lah ya, tapi cukup ya lumayan untuk saat ini untuk dilewati. Tapi di sini sudah mulai bergelombang teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kita sudah mulai menuruni turunan. Ini sejauh 1 kilometer lebih turunannya teman-teman. Dan jika teman-teman melintas jalur ini upayakan untuk menggunakan gigi 2 atau gigi 1 teman-teman ya. Untuk transmisi gunakan gigi 1 atau 2, jangan lebih. Takutnya nanti remnya blong, karena di sini pernah ada kejadian 1 bulan yang lalu teman-teman ya. Ya antara 1 bulan 1 bulanan setengah sih ya. Itu ada kendaraan elop yang masuk ke sungai, terjun ke sungai di jembatan karena remnya blong. Nah ini teman-teman, di sini adalah turunan yang paling curam di sini teman-teman. Nah terlihat teman-teman ya, ini turunan yang termasuk paling curam ini teman-teman. Jadi untuk pengereman harus pakem teman-teman, harus sehat. Untuk sistem pengeremannya harus sehat. Di sini jalannya juga cukup lumayan sempit, takutnya nanti ada papasan sama truk muatan tebu ya. Oh yang sini sudah asphalting. Yang 4 bulan yang lalu di sini masih rabat beton teman-teman. 4 bulan yang lalu di sini masih rabat beton, dan saat ini sudah aspal. Dan untuk kondisi aspalnya sampai mana, ikutin terus videonya sampai selesai teman-teman. Mantap, menikul. Dan ini sekitar 200 meter lagi kita sampai di jembatan teman-teman ya, di jembatan Sungai Mbarek namanya. Di Sungai Mbarek yang sempat ada mobil elep terjun ke sungai. Nah, kita lihat lokasinya di mana teman-teman. Nah di sini cukup curam teman-teman ya, turunannya dan juga berkelok. Nah di sini teman-teman ya, ada mobil elf yang masuk ke sungai di situ, di depan itu ya. Nah di situ ada mobil elf yang terjun ke jurang. Oke, kita sepilkan untuk kondisi jembatannya. Dan untuk kondisi jembatannya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini cukup dalam, kisaran sekitar 10-15 meter untuk kedalaman sungai. Nah jadi di situ itu teman-teman ya, di situ itu yang kemarin ada mobil yang masuk ke sungai. Jadi untuk teman-teman yang melintasi jalan ini
harus tetap berhati-hati, gunakan transmisi atau persneling gigi 1 atau 2. Kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Dan untuk sistem pengeremannya harus betul-betul sehat teman-teman ya. Nah ini juga ada kendaraan yang melintasi jalan ini. Oh di sini becek rek. Di sini jalannya rusak teman-teman. Nah, oh aspalnya cuma sampai situ toh rek. Nah, di sini juga baru kemarin sore teman-teman ya. Baru kemarin 2 hari yang lalu ada truk remblong. Ini di sekitar sini teman-teman. Nggak tahu tepatnya, untuk lokasi tepatnya di mana, nggak, kurang paham aku teman-teman. Jadi ada berita di medsos atau di Facebook ya, ada. Nah ini masjid, ada truk remblong di utaranya masjidnya. Mungkin perkiraan di sekitar situ teman-teman. Nah ini kita mulai menanjak teman-teman ya. Dan ini tanjakannya dengan kondisi jalan seperti ini ya cukup mengkhawatirkan teman-teman. Tapi apa bisa dilewati bang? Bisa dilewati, bisa. Aman bang. Kalau masalah untuk keamanannya saya nggak berani bilang aman ya. Tapi nyatanya yo banyak yang lewat sini. Banyak kendaraan yang melintasi jalan ini. Kalau untuk keamanannya ya saya nggak berani memastikan karena tanjakannya seperti ini teman-teman. Nah tanjakan seperti ini dengan kondisi jalan juga seperti ini rusak ya. Kondisi jalannya rusak seperti ini teman-teman. Nah tanjakan cukup lumayan panjang teman-teman. Dan ini di depan juga masih ada tanjakan teman-teman. Dan sempat ada kendaraan truk muatan berat teman-teman ya. Truk muatan berat melintasi jalan ini, naik di depan ini teman-teman. Naik di depan ini, nggak kuat nanjak, kehabisan napas, akhirnya mundur, kendaraannya mundur. Itu menewaskan 2 orang teman-teman. 2 orang kalau nggak salah ya, 2 atau 1 orang ya. Nah di sini teman-teman ya, 2 orang kalau nggak salah teman-teman. Nggak kuat nanjak, mundur, akhirnya melindas 2 pengendara motor teman-teman. Yang terlindas pendatang pisan. Kalau nggak salah itu dari mana, Sumatera atau Kalimantan ya, atau Lampung atau dari mana gitu ya. Jadi seorang mahasiswa yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan melintasi jalan ini, nggak tahu medan teman-teman ya, nggak tahu medan. Jadi di situ kan tanjakannya terlalu curam teman-teman ya, jadi mengintili bahasa Indonesianya apa sih rek? Mengintili, mengetutkan ya, mengikuti. Iya mengikuti dari belakang dengan jarak dekat teman-teman. Mengikuti truk bermuatan berat dari jarak dekat, dan truknya kehabisan nafas, gak kuat nanjak, akhirnya mundur dan melindas 2 pengendara motor. Meninggal dunia 2 orang teman-teman. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang melintasi jalan ini. Oh ini aspal rek, ini aspal baru ini teman-teman. Aspal baru, aspal lama sih. Cuma markanya baru. Kok baru ya? Ya aspal lama rek. Nah di sini juga sudah rusak. Dan ini juga jalan alternatif untuk menghindari jalan Srigonco teman-teman ya, menghindari jalan tanjakan Pelangi. Jadi lewat situ tadi, awal video tadi ya, dari TPU atau tempat pemakaman umum Bantur itu di pertigaan kita ambil jalur yang ke kiri. Nah tembusnya lewatnya sini teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan lewat sini. Nanti teman-teman yang menentukan, karena kondisi jalannya seperti ini, teman-teman sendiri yang menentukan untuk melintasi jalan ini. Jauhnya berapa bang dari Bantur tadi sampai ke JLS? Jauhnya kisaran 11 km teman-teman. 12 deng. Kalau dari Bantur 11 ya, kalau dari TPU tadi di awal video tadi itu 12 km sampai ke JLS Wonogoro teman-teman.
dibilang jalannya nggak aman atau susah, ini ada kendaraan juga yang lewat sini teman-teman. Ini plat merah rek. Ini mau kemana ini plat merah ini? Nah, di sini juga aspal baru rek di sini. Ini kita sampai di Pasar Gombangan teman-teman. Ini aku nyalip sudah kangelan teman-teman karena jalannya sempit ya. Di depan ini ada perempatan teman-teman. Di Pasar Gombangan ada perempatan, tapi teman-teman jangan lupa untuk belok, nanti lurus. Jadi teman-teman belok ke kanan ya. Ini di Pasar Gombangan, di perempatan depan ini teman-teman belok yang ke kanan. Jangan ambil yang kiri ataupun yang lurus. Nah ini teman-teman ya, di sini ada tulisannya apa kira? Welcome Gombangan, welcome Gombangan. Nah, kita belok yang ke kanan. Oh itu ada papan namanya teman-teman, ada papan penunjuk arah. Kita belok kanan. Nah, jadi pemandangannya nggak leluasa itu tadi teman-teman ya, karena ada truk. Jadi pemandangannya nggak bisa leluasa. Nah ini aspal lagi teman-teman ya. Nah di depan ini juga tanjakan lagi teman-teman, tapi nggak terlalu tinggi untuk tanjakannya. Nah di sini kita menggunakan gigi 3 masih nanjak teman-teman. Rusak rek. Nah ini jalannya bergeronjal untuk yang di sini. Nah ini rusak teman-teman ya. Oh di depan itu sudah apa namanya rabat beton teman-teman. Nah ini sudah rabat beton, mantap. Ini masuk Desa Gombangan teman-teman. Desa Gombangan itu kalau nggak salah kelurahannya Tumpak Rejo ya. Ini teman-teman bisa bantu komen ya. Ini Desa Gombangan itu kelurahannya Tumpak Rejo kalau nggak salah ya. Nah kondisi jalan rapat beton, dan untuk rapat betonnya ini kita langsung meluncur lagi. Kita teruskan meluncur ke selatan sampai di mana, untuk sejauh mana untuk jalan rapat betonnya teman-teman. Mantap Pak. Oh masih jauh ya. Ini untuk rabat betonnya kelihatannya masih jauh. Oh yang baru sampai sini ini sudah rabat beton lama kelihatannya. Ini. Oh baru juga deh. Baru juga ini. Nah seperti ini teman-teman ya kondisi jalannya. Jadi teman-teman terus ikuti sampai selesai, sampai dari ujung video nanti, dari ujung jalan itu untuk kondisi jalannya bagaimana. Ini tergantung orangnya sih ya. Memang orang itu macam-macam teman-teman. Kadang ada yang memilih lewat sini, kadang oh jalannya rusak gitu Bang. Nah, ya memang ada bagian yang rusak itu beberapa bagian tadi ya, beberapa lokasi. Nah ini sudah rusak lagi teman-teman. Nah ini rusak lagi. Nah ini juga kondisinya sudah rapat beton lama teman-teman. Nah di depan ini sudah rapat beton lagi teman-teman. Nah ini ya, sekitar 300 meter teman-teman. Jalan yang rusak tadi sekitar 300 meter. Nah ini sudah rapat beton. Ini kalau nggak salah ini namanya desa apa nih? Sumber Arum ya, Sumber Arum atau apa ini namanya? Sumber Arum. Nah ini rusak lagi teman-teman.
Nah ini jalan rusak lagi, tapi tidak berlumpur ya. Untuk kondisi jalannya tidak berlumpur, tidak licin. Jalannya cuma berbatu gitu ya. Untuk kondisi jalannya berbatu, ini aspal lama yang rusak teman-teman. Dan ini nanti semoga bisa jadi perhatian untuk Pemda ya, atau Bapak Bupati atau Ibu Gubernur. Ini jalur wisata Bu ya ini. Semoga segera ada perbaikan. Karena 80% jalur wisata yang menuju ke Pantai Malang Selatan itu hancur. Ya, terutama di sini. Di Desa Gombangan, ada lagi yang di Sumber Manjing Kulon. Lewat desa apa itu namanya? Sengkaring ya. Itu yang tembusnya ke pusat latihan marinir atau Pantai Baruna. Juga yang lewat desa bukan Kedung Salam sudah bagus teman-teman, rapat beton, aspal dan rapat beton. Yang lewat desa Banjarjo ya, itu juga rusak. Nah, ini semoga juga bisa jadi perhatian untuk pemerintah daerah setempat, pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Ini adalah jalur menuju tempat wisata. Dengan kondisi jalan seperti ini, ya benar sih, ada jalan utama di Batur yang sebentar lagi juga akan halus, mungkin dalam jangka waktu 1 tahun lagi juga akan halus jalan Batur. Tapi juga untuk jalan yang ini kan juga butuh perhatian. Kalau banyak alternatif itu kan semakin mengurangi teman-teman, semakin mengurangi apa itu namanya, kemacetan kan ya. Seandainya jalan ini bagus, terus banyak jalan yang bagus lah, itu kan para pengguna jalan tidak enggan untuk melewati, jadi bisa mengurangi arus kendaraan yang ada di jalan utama teman-teman. Jalan utama yang mana Bang? Ya jalan utama yang di Batur itu teman-teman. Contoh seperti ya warga Dampit. Nah, warga Dampit mau ke Pantai Malang Selatan, nah, otomatis kalau lewat Bantur kan mubeng teman-teman. Yang lebih dekat kan lewat Sumber Manjing Wetan, lewat Gedangan, itu kan yang lebih dekat. Nah jalan-jalan seperti itu yang butuh perhatian. Aku wong Malang Bang, katanya nang balik Kambang, lewat mana? Lewat Bantur, lewat Srigonco yang terdekat. Tapi untuk saat ini masih jalannya masih rusak. Nah ini rapat beton teman-teman ya. Nah ini mungkin 2 km lagi kita sudah sampai di JLS teman-teman. 2 km lagi sudah sampai di JLS Wonogoro. Mantap. Ya untuk kondisi jalan juga rapat beton. Rapat betonnya sampai sini Tim. Nah ini jalan rapat betonnya ini sudah rusak. Bukan rapat beton, ini aspal lama ya. Teman-teman yang komen. Bukan aku ya, teman-teman lo yang komen. Kan bertahap Bang. Iya rek, bertahap, tapi kan sudah 10 tahun lebih loh. 10 tahun lebih seperti ini. Itu loh ya. Bertahap itu kalau 2, 3, 4 tahun itu bertahap. Nah semoga video saya ini ditonton oleh pemerintah daerah setempat, dari dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Semoga ini jadi perhatian dan bisa untuk memperbaiki jalur wisata ke Pantai Malang Selatan ini teman-teman. Ini via Desa Gombangan. Itu pemandangan bagus rek, tak sepil rek. Itu ada pemandangan, oh itu pantai, ternyata sungai teman-teman. Itu sungai Gorek teman-teman. Nah
Nah, di penghujung acara, di penghujung acara apa namanya? Di penghujung video jalannya ternyata rusak, masih rusak. Nah ini teman-teman ya, ini sekitar sekitar 300 meter lagi kita sudah sampai di JLS Wonogoro teman-teman. Nah kalau kita nanti di JLS depan nanti ya, kita belok kiri. Pertama kali yang kita temui adalah pantai Wonogoro, yang kedua pantai Nyantel, yang ketiga lali aku, pokoknya Tanjung Penyu, ada Bajul Mati, ada Sendang Biru, Bawah Cina, dan lain sebagainya. Itu ambil yang jalur yang ke kiri teman-teman. Dan untuk yang ke kanan itu ada pantai. Yang pertama kita jumpai adalah pantai Bali Kambang, pantai Kondang Merak, pantai Jembatan Panjang, pantai Triimlan, pantai Ngentup, Banyumeneng, dan lain sebagainya. Itu yang ke arah kanan. Dan untuk video saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Untuk kondisi jalan ya seperti ini, teman-teman sendiri yang menentukan. Aku gak berani menyarankan lewat sini, nanti aku dipaide. Nah kita ambil yang ke kiri menuju ke arah pantai Wonogoro dan Ngantep, Bajul Mati, Tanjung Penyu, Sendang Biru, dan lain sebagainya teman-teman. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.